teman-teman, kembali lagi bersama kita Jurnal Sehari Dewi dan Jibril. Nah, kali ini perjalanan kita menuju ke Gunung Papandayan. Mendaki. Iya, yang tepatnya ada di Garut. Nah, ini persiapan kita menuju ke Papandayan dengan perjalanan kurang lebih 2-3 jam ya. Nah, ini rute menuju Papandayan dari rumah kita di Cileunyi, Bandung. Kita istirahat di Sukaresmi setelah 2 jam riding kurang lebih. Jajan bubur dulu di sini. Nah, sambil kucing. Iya, berhubung kita suka kucing juga ya, jadi kita gak masalah ada kucing di jok kita. Lanjut lagi. Nah, lanjut lagi sampai ke warung kedua. Jadi di sini kita beli nasi buat kita bawa ke tempat camping. Karena kita nggak bawa rice cooker, jadi kita beli aja langsung dari bawah. Nah, dari tempat ini udah dekat ke gerbang tiket Gunung Papandayan. Harga tiketnya lumayan mahal, 85.000 per malam. Jadi kalau 2 malam kali 2. Dan ini dari gerbang tiket lanjut lagi ke tempat parkiran. Di sini kita parkir motor, nitipin helm, sama mulai jalan kaki. Iya, karena ini sore jadi udah mulai berkabut ya. Tuh kabutnya udah mulai turun. Ya, jadi tempat parkiran kita jalan kaki menuju lagi ke Pos 3 untuk registrasi ulang. Ini namanya daerah Camp David namanya. Dan ini rute total trekking sampai ke finish nanti kita di hutan mati. Dan kita mulailah mendaki. Ini menuju gerbang awal pendakian. Nah, ini gerbang awal untuk masuk. Jadi selain pendaki, motor juga bisa masuk. Jadi bisa sewa ojek. Nah, ini situasi di parkiran banyak wisatawan ya. Iya, karena ada pemandian air panas di sini. Iya. Kita mulai berjalan masuk menyusuri area kawah Gunung Papandayan sambil hunting cari yang unik-unik gitu. Ada tumbuhan-tumbuhan apa yang unik di sini? Atau mungkin batu-batu yang unik apa bisa dijadiin. Dan tumbuhannya hidup di bebatuan nih, bagus banget gitu, unik. Nah, lanjut lagi kita ke persimpangan warung. Jadi di sini ada warung. Nanti kalian kalau ini jalur Papandayan bakalan lihat deh ya. Jalurnya gersang karena ini kawah sebenarnya, jalur tumpahan kawah ya. Jadi nggak ada vegetasi, nggak ada tumbuhan. Yang ada cuman batu-batu seperti ini sama bau belerang yang pastinya menyengat gitu. Iya, jadi harus hati-hati sih ini ya. Seperti ini nih, tuh. Jadi cekahan-cekahan kawah kecil-kecil, terus batuan-batuan vulkanik seperti ini. Ini kita zoom penampakannya. Dan dari persimpangan warung kita belok ke kanan menuju ke tempat camping Huberhut. Nah, kita memilih camping di sini karena view-nya itu kita bisa dapat sunrise di sini. Kalau di Pondok Salada nggak bisa, jadi kita memilih camping di Huberhut. Ini malam kita nyampe malam ke Huberhut langsung. Dan cukup ramai sih di sini ya. Lumayan cukup ramai juga. Nah, ini sambil kita bikin api ya, karena cukup dingin juga ternyata. Ya, sama ambil foto-foto bintang sedikit. Ini suasana malamnya, itu daerah kawahnya tuh. Dan ini pagi harinya kita dapat sunrise seperti ini. Dan juga dapat lautan awan ya. Dan tepat di depan kita ini ada Gunung Cikuray. Ya, walaupun kita belum ke Gunung Cikuray, jadi kita penasaran banget nih ke Gunung Cikuray juga. Dan next kita bakalan ke Gunung Cikuray juga. Nah, ini kita menikmati juga sambil menunggu pagi, sambil menunggu matahari terbit, sambil abadikan momen juga nih, mumpung lautan awannya masih tebal. Sambil ngopi-ngopi juga di sini. Nah, pagi-pagi nih para campinger di sini mulai pada bangun, terus pada lihat sunrise. Iya, menikmati matahari yang pagi. Mulai muncul. Nah, ini dia orang-orang pada bangun, pada nongkrongin matahari. Ada kedinginan kali ya. Dan kita juga nikmati pagi ini dengan warna langit yang masih menguning menuju ke biru-biru karena langit cerah pagi ini. Ya, sambil menikmati jahe hangat juga. Ya, walaupun jahenya cepet dingin ya, karena suasananya dingin nih kalau pagi nih. Ya, maka harus bawa termos kalau ke gunung. Ya, kita nikmati nih, awannya juga masih tebal.
Langitnya masih oke, masih kuning. Nggak ada duanya pokoknya di suasana pagi di atas gunung seperti ini tuh nggak boleh dilewatkan. Ini menjelang siang kita nerbangin dulu drone buat lihat. Nah ini suasana dari Gubernur. ketinggian, iya. Nah dan ini tepat di belakang kita ya. Itu arah utara, ini arah utara nih. Dan ini ada Gunung Puntang Garut, bukan Puntang Bandung ya. Wah bagus banget sih ini gunungnya menjulang banget. Iya, itu kawasan cagar alam, jadi nggak bisa didaki ke area sana. Gitu. Nah di balik gunung itu ada Tegal Panjang, gitu. Tegal Panjang yang dulu sempat viral sebelum para pendaki tahu kalau itu tempat nggak boleh dikunjungi gitu. Dan ini dia area Goberhut di suasana menuju ke siang. Jadi enaknya di Goberhut ini kalau siang juga masih banyak pohon-pohon. Jadi iya masih demen pohon jadi nggak kita bisa gerah. bisa berteduh juga di bawah pohon gitu kan. Kalau camp di siang nggak ada pohon tuh pasti berabe tuh, kepanasan gitu, nggak enak. Karena playseat pun nggak cukup gitu kan. Nggak bisa, harus di bawah pohon kalau menuju siang, apalagi kalau cerah gini gitu kan pasti menuju panas nih. Nah ini siang, lautan awannya juga masih ada. Pagi ke siang. Iya pagi ke siang. Jam 8-an ini. Jam 7 loh, belum jam 8 juga nih. Nah ini sambil bikin video-video juga di sini sinematikan ya. Mumpung cahayanya masih bagus gitu kan. Wah menikmati juga di pohon-pohonnya. Nih kalian bisa nonton di reels aku juga tuh video-video tadi itu ya, di reels Instagramku di @dewiNP _@dewiNP sorry sambil menikmati juga nih. Dan kita menuju ke tenda karena kita lapar. Di sini persiapan mau makan ya, mau sarapan pagi. Yang paling penting bikin kopi sih. Ya dia sih kopi, tanpa kopi entahlah. Nah enak banget ini suasana paginya, mataharinya masih orange juga. Nah dia jatuh. Beginilah kalau banget ini orang. Udah bagus itu buat ini. Tuh lautan awannya masih kelihatan ya. Bagus banget. Ya ini jam 8 kurang lah, jam 7:30, 8. Wah nikmat banget dia ngudut sambil ngopi. Ada. Ya, dan semakin ke siang ternyata cuaca cerahnya nggak lanjut cerah, berubah gitu. Jadi kabut. Jadi berkabut. Ya makanya kalau di gunung tuh gak bisa diprediksi kan. Ya susah. Jadi bisa aja cerah, tiba-tiba cerah, tiba-tiba kabut. Makanya kalau momennya lagi cerah harus cepat-cepat diabadikan. Ya nantinya nyesel kalau telat sedikit aja, bisa aja momen itu hilang gitu kan. Iya betul. Gitu. Tapi suasana berkabut ini juga enak buat camping, buat menghening gitu ya, karena suasananya jadi dingin, jadi adem, nggak panas kayak tadi kan panas tuh kalau pas cerah nih. Nah kalau pas kita diselimuti kabut gini nih, ini adem nih, enak gitu buat ngisi perut dulu. Dia minum kopi dan gue bikin energen. Gue mah yang sehat-sehat aja dah pokoknya. Nah ini kita isi tenaga dulu nih sebelum lanjut trekking kita menuju ke jalur trekking selanjutnya. Kita nikmatin dulu. Pokoknya banyak banget pohon di sini buat duduk tuh, enak banget buat nyantui tuh. Pokoknya wah. Nah ini kita menuju ini ya. Iya menuju agak siang. Dan kita udah siap-siap mau trekking lanjut juga nih menuju ke Pondok Salada. Iya. Nggak terlalu jauh jarak ke Pondok Salada dari sini sebenarnya. Jadi sebelum ke hutan mati itu kita bakalan melewati dulu Pondok Salada. Iya. Gitu. Nah ini suasana tenda kita masih di Goberhut. Tuh orang-orang juga udah pada mulai packing. Ada yang mau lanjut sama ada yang mau balik turun. Gitu. Nih kabut mulai datang dan pergi seperti ini. Dan ini juga momen buat kalian yang suka bawa drone ke atas gunung nih. Nih tapi Papandayan tuh masih rimbun nih atasnya nih. Ya walaupun di bawah tadi gersang ya.
yang trekking sampai sebelum menuju Goberhut. Nah tapi di atasnya rimbun enak tuh. Ini area pos Lawang Angin, sampingnya Goberhut. Jadi kita akan lanjut ke jalur trekking. Nah itu kelihatan tuh jalur trekkingnya. Jadi dari Goberhut kita lanjut trekking menuju ke Pondok Salada. Seperti apa suasananya? Ini dia suasananya. Banyak ibu-ibu yang mendaki. Iya pada TikTok ya rata-ratanya ibu-ibunya. Karena Papandayan ini sangat Cukup landai. mudah. Banyak yang masih berpikir di gunung itu sunyi, di gunung itu gak ada orang. Ini bisa kalian lihat ya, di gunung sekarang ramai kayak pasar, banyak ibu-ibu, banyak anak muda, bahkan anak kecil juga udah pada ikut trekking. Wow banget. Jadi buat kalian, hilangkan pikiran kalau di gunung itu menakutkan ya. Tidak seperti yang kalian pikirkan. So buat kalian langsung aja ya trekking. Ya dari pos Lawang Angin ini kurang lebih 30 menit lah. Kita trekking menuju Pondok Salada ini nih, dan jalurnya landai. Masuk ke agak hutan-hutan gitu nih, suasananya seperti ini. Ya, biasa dilalui motor juga nih, karena Papandayan ini ya bisa Ada naik ojek gunung. gitu, bisa naik ojek. Jadi udah bukan gunung yang rimba lagi. Iya tapi ojeknya cuma sampai Pondok Salada aja. Kalau ke hutan mati gak bisa pakai ojek. Iya tinggal udah dekat juga dari Pondok Salada ke hutan mati. Iya cuma berapa menit doang ya. Nah ini dia. Kita udah sampai di Pondok Salada. Pos Pondok Salada, iya. Nah dari Pondok Salada kita bisa belok dulu ke kanan menuju ke Savana. Dan jangan kaget karena banyak bagas di sini. Ini kita ketemu nih, lumayan gede. Dan gak perlu takut ya kalau ada bagas. Yang penting kalau kalian bawa makanan harus aman aja. Ya kalau kalian camping, makanannya taruh di pohon kan. Karena biasanya diseluduk tuh tendanya. Kalau ada di tenda diseluduk dia nyium makanan. Iya. Makanya kalau kalian tahu di salah satu gunung itu ada bagas, ya udah makanannya taruh di pohon aja kalau kalian tidur. Iya. Ini di gerbang menuju Savana ya, Savana Pondok Salada tuh. Kita ketemu bagas-bagas tadi. Dan di sini kita Mulai terbangin drone lagi. Kita lihat gimana view Savana Pondok Salada ini dari ketinggian dengan suasana yang kabut datang dan pergi. Jadi ada nggak ada gitu. Ini dia viewnya. Nah, alternatif camping selain di Goberhut juga banyak yang camping di Pondok Salada ini. Karena ini lapangannya cukup luas banget. Kalau Goberhut tadi tuh terhitung ya. kecil ya. Nah, kecil. Dibanding Pondok Salada. Ini luas banget nih. Kayaknya dua ya lapangan bola lah. Iya dan juga enaknya di sini kan bisa banyak edelweiss juga ya. Walaupun gak membentang luas banget, tapi banyak kok edelweissnya ada. Iya, di sini sudah Iya banyak edelweiss yang walaupun makin menipis ya dari sini karena mungkin terlalu sering dan terlalu banyak keinjak-injak mungkin ya. Gitu. Wah, indahnya rebahan di hamparan Edelweiss Papandayan. Nah, ya ini dia suasana epicnya dengan si kabut yang terus aja datang dan pergi gitu. Jadi pas kita nerbangin drone tuh kabut melintas, jadi nambah epic juga nih di footage yang kita ambil nih. Dan itu dia area pos Pondok Salada yang banyak warung-warung juga, kalian bisa mesen liwet di sini. iya. Benernya Banyak juga kalaupun nggak bawa kelapa makanan ya. kelapa muda juga. Iya, gak usah takut, pokoknya banyak warung, ada ojek juga. Wah, lari-larian dan menikmati dulu nih di sini sebelum ke hutan mati ya. Karena setelah dari hutan mati kita bakalan turun. Jadi kita nikmati dulu di sini. Ini suasana di Pondok
selada Gunung Papandayan. Jadi cukup ada edelweissnya di sini, lumayan cukup banyak walaupun nggak sebanyak di Tegal Alun dan Tegal Panjang, tapi cukuplah untuk wisata. Nah, ini pemandangan Pondok Selada dari kejauhan. Ada banyak warung juga di sini, ada nasi liwet sama kelapa. Nah, ini perjalanan menuju ke hutan mati. Jaraknya cukup dekat dari Pondok Selada ini. Iya, paling 20 menit kita trekking. Nah, ini dia di pertemuan ke sana Pondok Selada, ke sini hutan mati, dan kita jalan lanjut langsung menuju ke hutan banyak hutan Cantigi, hutan Lamtoro sebelum kita akan tiba di hutan mati Gunung Papandayan. Masih ada ilalang-ilalang juga daerah sini, ini belum kelihatan banget hutan matinya. Nah, dan di sini juga kita ngedrone buat melihat angle dari atas saat kita jalan memasuki area hutan mati yang gersang. Nah, ini udah mulai nih. Pohon-pohon hutan matinya udah kelihatan. Nah, kita udah sampai di hutan mati. Iya, jadi hutan mati ini hutan yang tertutupi oleh lava-lava ya, hasil vulkanik Gunung Papandayan gitu. Jadi pohon-pohonnya pada mati karena mungkin dulu terkena panasnya gitu ya, panasnya aliran lava itu gitu. Iya, dan juga di sini cukup luas juga ya. Nah, di sini cukup luas, bisa kalian lihat tuh pohon-pohonnya udah gak ada daunnya, makanya disebut pohon mati. Iya, jadi tanahnya juga udah jadi warna putih nih kayak kapur, mungkin juga banyak kapur-kapurnya ya. Dan ini akhirnya kita sampai di finish trekking kita. Jadi kita nggak ke puncak Papandayan karena nggak boleh. Hanya sampai hutan mati sini. Dari hutan mati sini kita bisa melihat view kawahnya, cekungan kawahnya yang besar Papandayan ini. Ini besar banget sih, serius. Ke area bawah gitu ya. Dan ini kita ngedrone buat melihat 360 derajat pemandangan kita yang main epic itu kan. Gitu. Jadi kenapa Papandayan itu nggak bisa ke puncak? Karena statusnya itu cagar alam. Jadi teman-teman, status cagar alam itu dilindungi, nggak boleh dimasuki. Bahkan untuk wisata tuh nggak boleh gitu. Jadi makanya pendakian itu yang legal tuh sebenarnya hanya sampai ke sini. Walaupun di Papandayan ini banyak hidden gem di area cagar alam yang sangat cantik, tapi kita harus bersabar karena nggak bisa masuk ke sana. Iya, jadi kita menghormati juga aturannya. Upaya-upaya untuk pelestarian alamnya gitu supaya nggak hancur semua gitu kayak gitu. Iya. Kita jalan pulang dari hutan mati ini menuju, kita pulang nggak langsung dari kawah ke bawah, tapi kita balik lagi ke area Pondok Selada. Jadi ini kita jalan balik lagi melewati Pondok Selada hingga ke Guberhut sana, Guberhut. Dan dari Guberhut barulah kita packing tenda-tenda kita yang sebelumnya kita tinggal di Guberhut, kita titipin ke security. Dan ini jalan turun dari Guberhut ke bawah ke arah warung lagi yang pada saat awal kita mendaki. Iya, dan juga begini, untuk rute Papandayan ini, nah biasanya naik dulu tuh sampai di Guberhut, Pondok Selada, camping di antara Guberhut atau Pondok Selada, dan turun dari hutan mati ya. Cuma karena kita meninggalkan tenda kita di Guberhut, jadi kita pulang lagi ke area Guberhut. Jadi turun lagi dari Guberhut gitu ke jalan awal. Ya, ini dari Guberhut kita turun ke turunan lumayan curam. Ini ada sungai juga di area sini dari antara pos Guberhut dan ini. Dan di sini ada tragedi sedikit, besar sih. Besar banget. Aduh, ada nasib kurang baik buat drone saya. Dia nyangkut di tebing ini nih, sekitar 30 meter. Ini yang ada bambu ini. Nah, dia nyangkut di situ, guys. Tadinya mau ambil dari arah situ, mau ngedrone ke sebelah sana tuh. Aduh, tebing keluar. Dan tadi gue udah manjat ke sana buat nyelamatin drone. Jadi tas carrier saya taruh dulu di bawah. Untungnya karena di sini ada jalur air. Ini yang hitam nih.
Untuk ke tebingnya lewat sini ini memang terjal banget, tapi untung ada bisa melipir dulu ke kanan lewat jalur air ini. Dan begitu di sana itu pas yang dicuram banget. Tapi untungnya lagi Tuhan masih memberikan jalan. Di atas sana tuh persis ada bambu itu. Ada bambu itu mungkin bekas instalasi air ini nih, yang dari punyanya warga gitu. Jadi ya sekitar jarak 10 ya hampir 10 meteran lagi tuh udah nggak bisa lagi dijangkau, harus bener-bener climbing. Dan untungnya ada bambu itu, jadi bisa dikoer-koer pakai bambu itu sampai akhirnya bisa kena. Gue tapahin pakai tali, si drone-nya bisa kena kesenggol sama bambu itu. Akhirnya si drone-nya tergelutuk lah, jatuh ke sini. Dan ini sekarang lagi aku cari, tadi ke sebelah sini sih. Nah ini nih, aduh, lumayan manjat dulu nih untuk menyelamatkan drone. Mudah-mudahan drone-nya tidak apa-apa. Tapi lumayan dia nih terjatuh dari 30 meter, jadi kayak batu gitu ngegelutuk. Pas di atas tadi berhasil aku cungkil pakai bambu, pluk 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 pluk, dia jatuh ke bawah kayak gini nih. Nih kayak urugan batu gini nih, tuk 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 gitu. Aduh, ini dia drone-nya. Ini dia Mini 2 paling berjasa. Sampai begini. Wah, terbuka juga baterainya. Propeller ini di atas ada ini nih, bukaan. Baterainya juga sampai kebuka, ini saking kencengnya ini benturannya. Jadi bukan nyangkut biasa, ini dia udah nyangkut. Habis nyangkut dia harus bergelinding-gelinding, pluk pluk pluk. Tapi alhamdulillah fisiknya masih bisa terselamatkan. Nah, itu tas carrier saya. Mari kita kembali ke sana. Akhirnya si drone-nya fisiknya masih bisa terselamatkan. Jadi tadi di tebing sini nih. Nih, pas di yang curamnya sini nih sekitar 30 meter. Gitu. Lagi ada di Gunung Papandayan. Tapi nggak tahu, nanti di warung sana aku cek apa drone-nya apa aja nih kerusakannya. Aduh, ya begitulah, lebih hati-hati lagi main drone kalau nggak mau drone kalian crash. Karena kalau udah crash tuh lumayan nyesek sih, sayang gitu. Aduh. Dan BTW pasti kalian pada bingung aku di mana gitu. Kita kan berdua, kok pas di sini dia sendiri. Jadi aku tuh udah duluan nunggu di pemberhentian warung ya. Dan dia sendirian, jadi ya aku dari belakang turun, dia udah duluan nunggu di warung, di antara pos warung tuh. Dari situ kita langsung aja turun ke bawah, pulang ke parkiran. Dan ini dia sekilas view kawah Gunung Papandayan yang kita ambil dari drone saat pagi hari. Sinar sunrise-nya nih. Sinar gitu, dari sini juga kelihatan ada Gunung Cikuray menjulang di sebelah sana. Nah, ini dia pemandangan hutan mati dari ketinggian seperti ini. Kalau dari jauh kayak salju ya, putihnya. Gitu. Nah, dan sekian cerita kita dari Gunung Papandayan. Jangan lupa like, comment, and share YouTube-nya Jurnal Sehari. Dan yang belum subscribe, ya kali nggak subscribe. Ya, dan nantikan cerita selanjutnya di menjelajah lagi di YouTube kita. Bye bye. Aktifkan notifikasinya ya. Bye bye.